Emang kadang konten itu nggak butuh alasan yang kuat. Mulai dari gue orangnya super narsisistik. Dan gue rasa di Indonesia belum banyak figur grooming cowok yang kuat. sampai akhirnya dia berhasil. Dalam sekitar kurang dari 6 bulan nih, followers gue udah 100.000 lebih. Jadi waktu lu awalnya cuma konten random, itu udah ada yang tap in masuk? Udah ada, fill the gap aja sih kok. Dibandingkan fokus gue terpecah-pecah, gue fokus all in di konten. Dan ternyata bener, apalagi kalau kontennya bener-bener DNA kita ya, itu very very beneficial. Gue sadar content creator ada levelnya. Dan apakah bisa belum punya bisnis tapi udah ada personal branding? Yang penting kalau kolamnya udah kekumpul, nanti mau diapain belakangan tuh lebih gampang ya. Betul. Sekarang source of income-nya menurut gue lagi di zaman kemasannya sih. Kita mau bangun bisnis lain on top of the media bisnis lagi itu bisa banget. Ini dia rahasia Marco Putra berhasil grow multiple account, multiple personal branding, and multiple income. Eksklusif hanya di Buzzline by Bazel. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling. Action. Marco, thank you banget udah bersedia untuk diajak ngobrol. Gue hari ini pengen banget belajar konten Marco sama lo. Waduh, gue yang belajar sama lo. Oh, karena gue ngelihat growth-nya followers lu gila banget ya Marco. Sekarang total ada berapa account yang lu jalanin? Jadi kalau di Instagram sih gue ada akun gue, terus ada akun couple gue, berarti gue sama calon istri gue. Fanny. Ya di TikTok gue ada akun utama gue, Marco Speaking, akun affiliate gue di Marco Put, akun couple di Marco and Fanny. Jadi total gue jalanin ada 5 akun gue jalanin. Oke. Nah, yang paling kenceng growth-nya kayaknya yang Marco Speaking ya. Betul. Nah, gue pengen tahu awal lu bisa terjun ke dunia konten itu gimana, Marco? Ini funny story sih ya. Jadi simpelnya begini. Gue dulu ada sama mantan yang benar-benar toxic banget lah ya. Oke. Dan dia paling gak suka sama cowok content creator. Gak tahu kenapa. Oke. Jadi begitu gue putus sama dia September 2022, bulan selanjutnya gue berpikir, dari dulu gue pengen jadi content creator karena gue orangnya suka public speaking, gue suka sharing. Dan ya udah, habis itu bulan depannya gue mikir ya udah gue ngomong random aja, gue sharing konten, naik. Terus habis itu gue terusin aja. Ini udah di Marco Speaking? Yes, dulu namanya bahkan bukan Marco Speaking, namanya gue ngasal akun apa gitu ya. Gue juga udah lupa username gue dulu, Makima Daging Cincang atau apa dulu namanya. Jadi gue keterusan aja sebenarnya sampai sekarang. Oke. Nah si Marco Speaking ini sekarang followersnya berapa Marco? Jadi kalau di Instagram seinget gue 183. Kalau di TikTok 130 something ya seinget gue. Dalam waktu berapa lama tuh? Oke. Kalau TikTok gue lebih lama. TikTok gue itu butuh sekitar 2 tahun untuk reach 100.000. Tapi di Instagram gue November 2024 masih 8.000 followers. Terus dalam sekitar kurang dari 6 bulan ya, followers gue udah 100.000 lebih. Jadi in less than 6 months I gain 90k. Dan sekarang belum setahun gue udah 180 dan trajectory gue tahun ini should be 200.000 lebih. Coba jelaskan ke gue prosesnya gimana bisa bisa secepat itu Marco. Jujur gue juga gak memikirkan angka sampai segitunya ya. Jadi gue lebih ke mikir konten apa yang bakal useful dan strengths gue tuh apa. Jadi gue suka menganalisa hidup gue itu seperti apa dan karakter gue seperti apa. Gue kotak-kotakin SWOT analysis gue itu apa. Strength seorang Marco yang paling sering gue pikirin adalah ya gue orangnya super narsisistik. I think a lot about my looks pertama kali gitu ya. Jadi gara-gara I care about rambut gue, muka gue, badan gue, macam-macam, ya udah gue sharing soal itu aja. Jadi gue sharing dan gue rasa di Indonesia belum banyak figur grooming cowok yang kuat. Benar. Dan ya udah,
gara-gara gue berpikir ya why not, gue mau masuk fill the gap aja sih kok, masuk ke situ. Oke, jadi dari awal lu konten di Marco Speaking ini, Ya. itu temanya udah men's grooming. Jadi kalau di TikTok itu sebenarnya di awal-awal gue cuma yapping aja sih, ngomong apa aja. Tapi di November tahun lalu dapat breakthrough karena emang waktu itu business not doing well, terus habis itu a lot of stuff lah ya. Gue berpikir kayaknya gue nggak bisa ngomong ngawang-ngawang doang. Oke. Kayak nggak ada topik yang jelas. And then I decided selama ini brand-brand yang suka placement di gue tuh adalah brand-brand skincare, brand rambut, brand apa. Sorry Marco, jadi waktu lu awalnya cuma konten random, itu udah ada yang tap in masuk? Udah ada. Oh. Itu namanya benefit and looks kok. Okay. Jadi kayak gue bukannya apa, tapi kayak kita hidup di mana orang itu pasti nilai visualnya dulu. Iya. Jadi sebenarnya banyak kan ya kasus-kasus brand yang sebenarnya kontennya unrelated pun mereka tetap akan tap in di situ. Just because of the looks. Gitu sebenarnya. Jadi dari dulu even gua ngomonginnya masih benar-benar cerita soal gigi gue sakit, kalau nggak cerita soal gue berantem sama orang atau apa, brand udah masuk ke gua. Oh, itu konten lu serandom itu dulu? Serandom itu. Jadi kayak cerita daily life lu aja gitu? Yes. Oh. Dan kontennya benar-benar jelek banget kok. Jadi kayak raw, lighting nggak ada yang maksudnya seproper itu, nggak pakai mic, cuman pakai HP gue itu iPhone lama, gue cuman rekam doang, ngomong, cuttingnya nggak clean, ya upload aja gitu. Oh, oke. Jadi lu ngelihat yang masuk itu tap in adalah brand-brand men's grooming. Exactly. Lu akhirnya melihat kenapa gua nggak kontenin aja nih di sini. Betul. Oh, tapi pada saat itu posisi lu emang lu udah senang sama men's grooming juga. Yes. Oh, oke. Nah, gue pengen tahu gini Marco. Konten apa yang bikin lu meledak pertama kali? Funny story, jadi di awal-awal konten gue itu ngomonginnya masih public speaking, cara pakai skincare tepat. Itu mungkin viewsnya masih yang puluhan ribu lah ya. Tapi mendadak, kebetulan waktu itu gue punya kembaran ya. I have a twin. Dia genius lah. Dia S3. S2-nya 2 gelar. Oke. S3 dia lah full scholarship di University of Edinburgh di Scotland. Oke. Pelajarnya imunologi. Mempelajari penyakit menular, ya. Yeah. Jadi intinya dia genius lah ya. Yeah. Jadi dari tampilannya kelihatan sih Marco. Gua pas ngeliat kembaran lu, wah gila ini tampilannya anak genius banget nih. Jadi dia kebetulan lagi balik ke Indonesia. Oke. Kita lagi ngobrol, gue pikir kenapa nggak dikontenin aja. I know that's very unrelated to me, grooming cowok ya. Tapi waktu itu gue berpikir ya udahlah, why not? Gue cuman sesimpel apa rahasia lu yang bisa ngebuat lu jadi lu yang sekarang. Terus boom, meledak. Karena gue melihat ada traction di situ, gue mulai membangun audience gue dari situ. Oke, baik yang masuk, tapi masih banyak cewek, masih banyak cowok, masih randomize gitu ya. Tapi kan gue tahu target gue adalah ya gue mau cowok followers gue. Karena sebelum gue konten ini followers gue 60%, 70% cewek, 30% cowok. Dan sekarang bisa 80% cowok, 20% cewek. Bener-bener cepat banget turnovernya ya. Oke. Gue sadar gara-gara lagi ada traffic dan gue mau di male grooming, ya udah gue bahas apa? Skincare. Habis itu gue bahas fitness, gue bahas male mindset, menjadi lelaki yang maskulin itu kayak gimana. Dan lama-lama masuk. Konten kedua, ketiga yang meledak, I talk about addiction lah ya. Talk about addiction, mungkin sedikit vulgar ya, tapi kayak about PMO addiction. Wah penting nih buat yang ini. Ya. Jadi Oke. itu gue bahas 2 konten itu. Karena I was an ex-addict, gue open. I was an ex-addict buat 15 tahun. Dan gue bisa stop cold turkey dalam sebulan. Jadi gue benar-benar kayak stop, cut semuanya itu. Dan itu benar-benar resonate banget buat baik cowok. Karena apparently buat cowok-cowok itu struggle yang luar biasa besar ya. Bahkan sampai hari ini kontennya gue upload di tahun lalu. Sampai sekarang orang masih kontak gue. Tentang hal itu? Bang tolongin gue. Adiksi gue bang. Dari SMP gue udah kayak gini. Bang udah berapa. Sampai pernikahannya terganggu juga banyak. Wah berarti ini winning content lu yang pertama kali. Betul. Yang kedua ya? Betul. Setelah yang kembar? Yes, habis itu masuk ke sini. Gila. Dan gara-gara ini struggle-nya cowok, followers gue langsung cowok masuk semua.
Mungkin gue dari 2 konten ini gue dapat 50.000 followers. Ada dari Gila. 2 konten itu aja. 50,000. Wah, itu ide digital produk lo berikutnya tuh. Marco, iya gak sih? Jadi sebenarnya gue udah kepikiran itu kok. Tapi sekali lagi gue ada reluctantnya. Kenapa? Karena menurut gue gak mau duitin adiksi orang. Jadi gini, ini personal belief gue aja sebenarnya. Oke. Gue merasa bahwa gue kalau mau bantu orang, terutama soal adiksi yang mengganggu hidup mereka, I want to do it for free. Wah, nice. Tapi buat sekarang aku belum ada waktunya dan belum ada effortnya. Makanya akhir-akhir ini aku lagi nggak bahas topik itu lagi. Oh, makanya sekarang tuh lu malah lebih ke men's grooming aja ya. Betul. Padahal kan kalau itu udah jadi winning content sebenarnya Diterusin. buat naik lagi lebih Luar cepat lagi biasa. dong, Marco. Sama satu lagi alasannya kok. Brand juga ada reluctance-nya juga untuk naruh di gua kalau bahas topik itu. Karena terlalu sensitif ya. Betul. Oh, oke. Yes. Oke, nah gue pengen lanjut lagi. Di titik mana, lu kan dulu pertama kali ketemu sama gue cerita, gue lagi di persimpangan nih antara bisnis atau content creation. Yes. Terus gue bilang, Marco kalau lu punya talent, ya gas aja di konten gitu. Itu adalah gift yang tidak semua orang punya dan bisa gitu. Yeah. Gue pengen tahu di titik mana akhirnya lu yakin, this is my way. Habis gue ketemu lu kok ya, gue nge-review, gue baca laporan keuangan perusahaan, terus gue nge-review kayak performa konten gue lah. Iya. Bisnis gue sebenarnya losing money. Gue terakhir ketemu bilang nutup OPEX cukup, tapi sebenarnya losing money. Iya. Gitu ya. Dan gue berpikir bisnis gue jualan apa? Jualan triplek. Jadi kayak sesuatu yang DNA-nya tuh bukan gue banget. Dan gue merasa bisnis gue berkembang dari gue ngebuat sampai itu gara-gara apa? Gara-gara gue marketingin itu di social media. Karena bisnis triplex generally kebanyakan mereka very offline based banget kan. Jadi gue sadar, loh selama ini jalan gara-gara strength gue di social media. Sorry, jadi tripleknya bisa laku karena lu promosin di social media? Betul, iklannya semuanya bagus banget. Lu ada orang beli triplek lewat social media? Betul. Wah, gue omset nih. bisa ratusan juta, miliaran per bulan hanya gara-gara gue iklan social media. Gue gak punya sales. I don't have offline sales atau apaan. Gue purely iklanin doang. Oke. Jadi gue sadar kok bahwa talent gue itu selama ini ya konten. Jadi ya udah, gue merasa dibandingkan fokus gue terpecah-pecah, gue fokus all in di konten. Dan ternyata bener. To be honest, it was a gamble juga sih kok. Karena tahun depan gue nikah. Dan gue menghilangkan tanda kutip stable source of income gue. Benar-benar gue abandon, gue masuk ke konten yang notabene bisa volatil ya. Gamble-nya menurut gue bisa dibilang berhasil sih. Berhasil sih Marco. Gue turut happy banget ngelihat Thank you. growth dan perkembangannya. Banyak orang yang menurut gue tuh mau melakukan apa yang lo lakukan, tapi memang dia nggak bisa, nggak ada talentnya, udah coba tapi nggak berhasil gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak ngelihat bisnis sama konten tuh mana yang lebih bagus, mana yang lebih tinggi sih. Ya lakukan yang lo paling happy kan, paling enjoy. Dan gue ngelihat kayaknya lo di sini emang happy ngejalanin ini ya. Happy itu kan yang paling penting ya. Betul. Nah gue pengen nanya, di titik berapa followers lo udah bisa mulai hidup dari konten, Marco? Sebelum gue menyentuh 100.000, gue tuh masih bener-bener setengah-setengah banget. Oke. Kayak terutama gara-gara ketika gue menikah kan gue harus membiayai my spouse juga kan ya. Apakah konten ini bisa menjadi stable source of income gue ke depannya? Sampai kapan? Karena orang selalu bilang konten ada umurnya gitu. Tapi semua mindset itu gue berubah. Kenapa orang suka memisahkan konten dan bisnis? Padahal konten itself is business. Betul. Bisnisnya gue sendiri. Iya. Jadi gue selalu kalau ngobrol sama orang, lu bisnis apa? Gue bisnis konten media. Makanya kenapa tanda kutip aku ternak akun? Karena aku nggak mau misalnya satu mati semua. Jadi tetap misalnya dari Marco and Fanny tetap jalan, affiliate jalan, gue juga jalan, gitu. Ketika menyentuh 100.000, gue benar-benar nge-review sih kok. Kayak oke, dengan trajectory ke depannya yang menurut gue possible banget, gue bisa nyampe 500.000 followers ke atas.
it's very very possible. Kalau misalnya gue tuh at least kebutuhan gue bulanan dan istri gue tuh nanti tercukupi. Iya. Jadi ketika udah sampai di situ gue udah kayak oh ya gue yakin. Ditambah lagi gue sadar sebenarnya konten ini tuh apalagi kalau kontennya benar-benar DNA kita ya itu very very beneficial ya. Iya. Kita mau bangun bisnis lain on top of the media bisnis lagi itu bisa banget gitu. Jadi second layer misalnya sekarang udah lumayan banyak brand-brand bukan brand pabrik Maklon kontak gua. Bro, Ngajakin collab. Iya. Bro mau nggak buat brand sama gua? Heeh. Tapi masih gua tolakin karena fokusnya masih growth di sini dulu Oke. gitu ya. Misalnya gua mau jadiin agency affiliate bisa banget. Betul. Jadi dibuat agency oke, gue buat pasukan afiliator lebih ganteng dengan profil oke, cowok-cowok semua yang emang secara tradisional terlihat menarik. Gue pekerjakan untuk live shopping, untuk jadi ternak akun affiliate juga di bawah naungan sih lebih ganteng. Oke. Gitu. Gue penasaran gini Marco, berapa dan di titik berapa lo dapat brand deals pertama? Masih inget gak? Gua to be honest ya kok ya. Gua sebelum sebulan konten gue udah dapat brand deals. Wih, brand apa tuh? Skincare. Brand skincare. Ya. Berapa red skincare. cardnya pada saat itu? Wah, pas pertama konten gue masih nggak ngerti kok. Gue pertama set 250.000 satu konten. 250.000 gue ingat. Oke. Satu konten 250.000. Itu mungkin harganya murah, tapi itu boost your confidence kan? Bener gak? Kayak, wah pede nih ternyata bisa dapat duit dari sini. Betul. Tapi sebenarnya gue semakin sini tuh, gue bukan tipe orang yang ngelihat nominal rate card lu berapa atau apa sih. Gue tuh mikir, because this is a business, I see it as a long term thing gitu sebenarnya. Gue bangun relasi sama employer gue seperti kayak gimana, my business partner seperti apa, value yang gue bisa deliver ke mereka apa. Gitu. Karena kadang banyak yang kita sebenarnya nggak masuk gitu ya, produknya kita maksa. Gue juga udah pernah lakuin dan jadinya nggak perform gitu. Kita udah punya gara-gara gue udah ngonten bertahun-tahun, gue udah punya gut feeling nih kontennya tuh kayaknya kalau di briefnya kayak gini sih susah gitu. Jadi goal gue tuh sebenarnya pengen sampai di mana menurut gue goal semua kreator ya menurut gue adalah kita mau ngomong apapun brand oke. Oke, betul. Udah ngikut aja deh. Ikut aja ya. Karena kreatornya udah sampai di tahap di mana yang mereka pedulin adalah kreatornya, bukan apa yang diomongin, apa message-nya apa, tapi kayak oh ya pokoknya kalau Marco ngomong apa. Iya, betul. Berarti kalau di sini gue pengen rangkum di titik itu hidup jadi content creator itu sebenarnya bisa hidup dengan cukup dong. Bisa, sangat cukup. Oke. Poinnya berarti sebenarnya ini adalah sesuatu yang bukan hanya bisa jadi side job, tapi ya bisa menghidupi lu juga ya. Betul. Menghidupi lu dan menghidupi bahkan mau menikah sekarang sebentar lagi. Betul. Nah, gue pengen nanya gini Marco, gimana cara lu menemukan niche? Kan ngomongin men's grooming ini niche-nya lumayan spesifik banget gitu. Apakah thought prosesnya itu dari kesukaan lo atau lo sebenarnya ngelihat demand yang atau ngelihat celah? Ini belum ada nih yang masuk ke sini. Gua sering banget ditanya pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yang gue bilang adalah orang sekitaran lu paling sering nanya lu apa? Oh, oke. Mulai dari circle terkecil dulu. Karena sebenarnya mereka tanpa sadar ada viewers lu juga. Betul. Betul. Your partner, itu mereka viewers lu. Kalau misalnya sekitaran lu paling sering nanya lu soal kopi, and you actually enjoy talking about coffee, then talk about coffee. Oke. Tinggal habis itu kita kawinin aja. Ada nggak demand pasar kopi? Ada. Dan secara industrinya masih masuk akal nggak untuk kalau misalnya lo mau ngomongin kopi specifically? Oke. Kalau gua dari dulu gua emang gara-gara orang yang sangat peduli dengan penampilan. People ask me about lu latihan gimana bro? Lu pakai skincare apa aja sih? Styling rambut lu pakai apa? Baju lu tuh beli di mana? Gue sadar itu, gue sadar marketnya besar, dikawinin, jadi. Jadi kalau thought prosesnya adalah find dari dalam ya. Dari dalam dan apa yang lu enjoy talking. Sebenarnya kalau suka kan kata yang spektrumnya luas banget ya. Ada yang suka aja, ada yang suka banget gitu ya. Bagusnya kalau kita bisa menemukan yang suka banget.
Tapi kalau yang suka banget misalnya yang very spesifik, misalnya kayak dia suka koleksi binatang diawetkan atau apa, kan itu kan marketnya kan mungkin di Indonesia belum sebesar itu. Tapi misalnya walaupun gue suka binatang diawetkan, tapi di samping itu gue suka ngomongin mainan diecast juga. Nah, mainan diecast pasarnya lebih besar. Walaupun interestnya nggak segede itu, tapi gara-gara ada demandnya dikawinin aja sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau gitu gue mundur lagi nih Marco. Kan lu mulai ngonten ini karena dari dalam, emang yang ini yang lu passionate to talk about ya. Sejak kapan lu jadi ganteng? Sejak kapan lu jadi ganteng dan lu aware banget dengan penampilan? Itu titik baliknya di mana? Karena itu kan berarti titik balik yang mengubah hidup lu. Gue terlahir oke lah tampangnya ya. Maksudnya gue nggak bisa pungkiri bahwa genetik gue ya not bad. I'm not saying gue orang paling ganteng, enggak. Tapi gue begitu masuk SD, SMP, SMA, entah kenapa apa yang terjadi ke gue jadi pribadi yang ya dekil, kurus, ceking. Gara-gara dulu dilepas kali ya, kayak lu mau main bola jam 12 siang, jam 1 siang main sana gitu ya. Terus anaknya nggak pedulian. Terus SMP, SMA sekolah cowok semua. Jadi ya udahlah, jadi seorang Marco yang ya urak-urakan. Gue merasa dari dulu gue pengen keren, pengen kelihatan temen gue dilirik cewek sekolah sebelah atau apa, gue nggak pernah bisa. Terus gue dibully karena gue pendek. Dulu, sekarang tinggi gue standar lah, tapi dulu zaman SD, SMP, SMA tinggi gue di bawah rata-rata. Dan kebetulan gue orangnya suka dengan spotlight. Jadi ketika orang aneh pengen masuk spotlight, pasti orang lain kayak ini orang apaan sih gitu kan. Dibully. Sampai kuliah pun orang nggak susah deket sama gue. Gue merasa bahwa kayak ini kenapa sih sebenarnya gitu. Gue merasa gue orangnya fine-fine aja. Tapi ternyata gue sadar bahwa kita hidup di dunia yang visual banget. Manusia itu bisa menilai tampang seperempat detik. Kita lihat orang seperempat detik kita udah bisa nilai penampilannya kayak gimana. Iya benar. Cewek itu 7 detik pertama yang dinilai itu dilihat tetap penampilan dulu, udah pasti. Cewek ke cowok. Cewek ke cowok. Cewek ke cowok. Yes, pasti penampilan dulu 7 detik pertama. Udah pasti lah. Gitu ya. Jadi kayak mereka pasti akan nilai kita first impression ya penampilan. Jadi gue sadar emang mesti ditingkatin aja penampilannya gitu. Dan gue merasa gue enjoy dengan prosesnya. Orang suka berpikir apa ya, glow up itu ribet. Menurut gue enggak. Sebenarnya glow up itu investasi yang menurut gue sih luar biasa bagus. Karena glow up dengan hidup sehat itu hidup berdampingan sih. Mulai dari lu merawat muka lu dengan pakai sunscreen biar lu gak kena kanker kulit. Lu merawat muka lu, cuci muka, membersihkan kotoran, melembabkan, biar lu nggak terganggu dengan jerawatan di muka lu yang bisa mengganggu pekerjaan lu juga. Terus lu membawa cara berpakaian, rambut atau apapun itu yang bakal sebenarnya efek performa lu di bukan cuman secara visual ya, di pekerjaan juga ngefek banget, di hubungan juga ngefek banget gitu ya. Jadi gue sadar bahwa this is not a zero sum game, it's a positive sum game. No one loses when you glow up. You don't lose other people, ya udah good for you gitu lah maksudnya. Jadi gue mikir oke, ya udah gue pengen glow up aja. Sesimpel itu. Gue baru pertama kali dengerin orang bisa ngomong ini sepassionate itu sih Marco. Serius bener. Dan ini topik yang menurut gue menarik karena kadang ya cowok-cowok kalau kita mulai pengen glow up sering dianggapnya kan lu bencong lu ya kayak lu gay ya gitu kan. Padahal kan sebenarnya enggak juga gitu loh. Maksudnya apa salahnya dengan emang kalau cewek glow up dia lesbi kan enggak juga kan. Jadi dan tadi kita sempat ngobrol soal halo effect. Ceritain dong Marco. Halo effect itu menurut gue efek yang paling curang di dunia ini dan gak kurang adil menurut gue. Tapi itu sesuatu yang kita gak bisa ganti ya. Halo effect itu efek di mana orang yang punya, ini studi ya, orang yang penampilan lebih atraktif akan ditreat secara lebih baik di depan buat pekerjaan, hubungan, bahkan hukum. Bahkan hukum? Yes. Sadar gak? Misalnya ada video, misalnya di US ada bilioner ditembak di US kemarin kan ya. Tapi gara-gara nembak mukanya atraktif, animosity
terhadap orang itu langsung berubah beda banget. Coba compare sama orang misalnya yang nembak tampangnya gak jelas banget gitu ya. Misalnya urak-urakan kayak sorry to say kayak homeless gitu ya. Iya. Pasti gak akan kayak gitu. Jadi menurut gue kita hidup di dunia yang sangat visual. Karena mata kita itu adalah indera yang sangat benar-benar kuat banget. Kita menilai orang, kita ngelihat barang ya kita lihat visualnya dulu sebelum kita menyentuh. Ngelihat muka orang ya sama. Jadi menurut gue ya kita udah gak bisa mengganti namanya insting manusia. Sesuatu yang emang udah inherent terjadi di kepala kita, ya udah kita go along with it aja sebenarnya. Oke. Nice. Iya. Nah, Marco, gue pengen bahas mulai masuk ke technical content nih, Marco. Boleh. Lu punya formula gak sih setiap kali lu bikin konten? Formula lu tuh apa? Misalnya ya kalau gue perhatikan, kalau Marco speaking selalu ngomongnya hi, this is Marco speaking. Yes. Kalau Marco Fani bilang saatnya kita mafan gitu. Yes. Terus di dalamnya pun gue pengen tahu formula apa yang harus ada setiap kali Marco tuh bikin konten. Oke. Gue suka, menurut gue salah satu hal yang paling kuat di dunia ini adalah repetisi dan compounding effect ya. Kenapa gue selalu mengulang-ulang tagline gue? Karena gue mau message gue itu nempel di orang. Yeah. Jadi sebenarnya, konteks konten itu penting. Tapi kalau misalnya lu buat satu konten and then naik, meledak, habis itu hilang, banyak yang kayak gitu kan. Yeah. Karena they don't have a message yang mereka ulang-ulang terus. Sekarang gue ganti hey this is Marco speaking, gue ganti jadi 1 menit lebih ganteng. Iya. Karena itu message gue. Gue mau orang ingat Marco, ingat lebih ganteng. Oke. Nonton Marco Fani, ingat oh this is couple. Kita mau mafan, kita mau mapan. Kenapa? Karena persiapan wedding. Menuju wedding kita harus mapan. Jadi it's a message yang kita ulang. Jadi pertama message-nya yang kurang lebih tagline-nya itu apa sih sebenarnya? Orang suka ngomong sama gue kayak, oke, kalau gitu gue ngomongin apa? Ngomonginnya itu gampang banget. Formulanya apa? Oke, problem solution. What is the problem? Problemnya adalah banyak cowok nggak tahu cara cuci muka yang benar seperti apa. Solutionnya apa? Gue ajarin gimana cara cuci muka dengan benar dalam short form content 1 menit maksimal. Dan formatnya itu dibikin gimana orang bisa mengerti dan ada fakta yang bisa mendukung klaim gue semua itu. Secara teknis, kalau udah ada problem dan solution dan message, tinggal digabungin aja. Jadi, di hook di depannya gue langsung hajar problemnya apa. Dilanjutkan bridging dengan message gue. 1 menit, gue bahas di 1 menit, lebih ganteng. Langsung masuk. Tahu nggak, kebanyakan cowok itu bahkan cuci muka masih pakai sabun batangan. Sabun batangan itu pH-nya tinggi banget. Yang bisa merusak skin barrier dan acid mental di wajah orang. Nah, keren. Jadi, sebenarnya gue aliran yang suka mensimpelkan hal ya. Jadi menurut gue ilmu konten banyak banget. Iya. Tapi kalau di breakdown ya, it's always problem and solution. Iya. Nangkap. Mana cowok pakai sabun batangannya habis dipakai dari selangkangan lagi ya. Nah, itu. Di sabunnya masih ada bulu-bulunya. Itu dia. Ini memang kita obrolannya tuh unscripted, Marco. Oke, gak apa-apa. Bagus. Karena kita tuh semuanya spontan. Nah, gue pengen masuk lagi ke sini, Marco. Kenapa lu harus memecah ke banyak account? Kenapa nggak semuanya ya pakai Marco Speaking aja? Jadi Marco Speaking ini dia juga ada bicara tentang love and relationship sama Fani. Sama ya jadi affiliate juga. Apakah menurut lu membangun personal branding itu harus punya niche yang jelas banget di per account-nya? Gue dulu berpikir seperti itu. Bahwa setiap akun masih punya niche sendiri. Tapi makin kesini sebenarnya gue sadar content creator ada levelnya. Jadi level paling bawah menurut gue, ini gue diajarin, shout out to Rama yang ngajakin. Paling bawah itu people follow you for your content. Konten lu yang dicari. Lu ngomongin apa? Pembahasan lu apa? Naik 1 level, message lu apa? Message lu, message gue lebih ganteng. Ya udah, orang nonton itu, gue tahu nonton ini buat movementnya ini tuh apa gitu. Saat naik 1 level dari kontennya. Paling terakhir itu adalah they follow you for you. Buat
seorang Marco. Ketika udah sampai di piramida terakhir, lu mau ngomongin lu cukur bulu ketek, lu bau apapun mulut lah atau ya. anything, people will watch you. Buktinya banyak banget entertainer atau apa yang ngomongin random stuff saja. Iya. Mereka tuh, jadi sebenarnya it's not about niche sih sebenarnya, it's about how you build the audience around you. How you build animosity biar orang itu kayak wah mantep nih, gue suka ini orang bukan cuma gara-gara apa yang dia omongin. Tapi untuk menuju ke sana memang harus ada fondasinya dulu, which is the niche. Jadi kenapa gue selalu saranin orang start from something yang lu paling familiar, karena lu buat orang awam ngerekam diri depan kamera aja udah PR, ngomong depan kamera. Kalau kita mempersulit lagi dengan suruh ngomongin topik-topik yang mereka tuh gak familiar, itu makin berat lagi. Jadi menurut gua niche ya start from the niche gitu. Alasan gue pecah karena gue mau tahu identity akun masing-masing itu apa gitu loh. Tapi ujung-ujung mengkerucut biar orang kenal Marco gitu. Tapi kenapa gue pecah? Biar bola matanya banyak. Distribusi satu akun menurut gue tuh limited. Kenapa sekarang banyak akun kayak let's say siapa lah, banyak lah sekarang strateginya clipping kan. Iya, benar. Karena mereka bola mata mainnya gitu. Jadi semakin mereka bisa pecah ke banyak akun, semakin banyak kemungkinan probabilitas orang nonton konten lo dan ingat orang itu siapa. Gue melakukan itu dengan format yang masih minimum lah, kayak gitu. Karena menurut gua untuk bisa menjalankan strategi clipping yang besar itu butuh budget yang besar juga. Jadi gua lakukan ya udah, masing-masing akun punya niche masing-masing, punya message masing-masing. Final goalnya adalah gedein figur si Marco sendiri. Gitu. Nah kalau gua mau berkonsultasi nih Marco, buat diri gua nih, berarti kalau gua baiknya juga harusnya ngomongnya satu aja dulu ya. Gua nih kadang ngomong soal branding, marketing, tapi gua juga ngomong soal anak, soal family, soal mindfulness. Berarti baiknya tuh satu aja sampai benar-benar personality lu kuat banget. Mungkin kayak Raffi Ahmad gitu ya. Lu mau ngomong apa aja udah orang mau ngikutin gitu. Bener gak sih maksudnya gitu? Menurut gua Koyasa udah very strong. Bener. Koyasa udah very strong di circle of competence Koyasa. Which is orang know Koyasa orangnya zen. Orang yang suka ngomongin, suka menulis, suka sharing, suka ngomongin soal apa ya, bisnis iya, branding iya atau apa. Jadi people already know follow Yasa tuh untuk apa. Jadi menurut aku ya personally, kau udah ada di level dimana you can talk about anything you want, people will still watch. Karena people already know who Yasa Singgi is. Itu sebenarnya dari POV aku. Karena sekali lagi mungkin aku bias karena aku fansnya kok. Nah gitu ya. Jadi tapi mungkin alangkah baiknya itu tuh kalau kita ngomongin ada benang merahnya aja sih. Jadi kayak ngomongin soal branding, ngomongin soal family, ada message yang menjahit itu semua. Kalau aku message yang menjahit itu semua ya sih lebih ganteng. Lebih ganteng ya. Berarti Marco nggak ada ukurannya dari tadi naik dari tahap konten ke message ke U-nya itu nggak ada tahap angkanya ya. Kalau udah angka segini lu udah boleh ngomongin ke message, angka segini boleh. Enggak, karena banyak bahkan akun-akun yang besar 1 juta lebih, tapi sebenarnya mereka tuh orang nonton mereka ya bukan gara-gara orangnya. Gara-gara ya udah kontennya lucu aja mau nontonin. Tapi nggak ke building engagement yang dalam ya sama audiensnya ya. Betul, ketika udah ada orang yang lebih lucu dari mereka, mau followersnya lebih dikit, migrasi nanti pasti pindah. So it's about building your quality sama si followersnya ya, bukan sama quantity berapa banyak jumlah followersnya doang gitu ya. Yes. That's why gue bilang message yang direpetisi itu kuat banget powernya. Karena pas orang ketemu lu, they already know lu tuh siapa, lu ngomongin apa. Oke. Nangkep. Nah, gue pengen nanya gini Marco. Sebenarnya tadi kan lu juga sempat mention sebenarnya konten itu ya bisnis. Kenapa harus dibedakan antara bisnis itu bukan bikin konten. Kan kadang tuh gini ya, gue juga suka, mungkin menurut gue agak aneh orang tuh selalu bilang gini, pebisnis kadang tuh suka malu menganggap dirinya dia itu bikin konten. Kayak bikin konten tuh lebih rendah gitu loh. Jadi menganggap kayak
nggak keren gitu, bikin konten tuh receh lah gitu. Padahal sebenarnya ya bikin konten juga bisnis. Apa bedanya, sama-sama menjual sesuatu juga gitu. Betul. Kan. Nah gue pengen tahu sebenarnya kalau building personal branding kayak lo gitu, kita bisa ngebisnisin tuh dari mana sih Marco? Selain dapat brand deals? Sekarang source of income-nya menurut gue lagi di zaman kemasannya sih ya. Affiliate lagi naik, digital product lagi naik, AdSense juga bisa dapat. Jadi gue suka bagi jadi beberapa stream. Oke. Jadi yang pasti pertama brand deals lah ya. Orang udah tahu dapat endorsement, and then dapat partnership, dapat collaborations. Orang dapat berdasarkan rate card, value yang lu bisa berikan ke mereka berbentuk video, berbentuk figur lu tuh berapa sih? Selanjutnya afiliasi. Jadi anggapannya lu jadi salesnya mereka. Mereka punya barang, gara-gara lu punya followers, lu punya reach, you sell the product, people buy from your link, and then you get a percentage dari harga barang tersebut. Digital product. You create something, you sell the product. Jadi anggapannya tetap kayak bisnis. Lu nge-create produk tapi bedanya produk digital aja. Lu jual produk digitalnya itu. Itu ada 3. AdSense dari YouTube. You create a video and then the platform ngasih reward berdasarkan views atau engagement atau apapun yang diciptakan dari situ. Itu udah 4. Dan sebenarnya menurut gue kenapa semua orang kalau bisa buat konten? Menurut gue karena konten itu menurut gue investasi yang gak ada ruginya sama sekali. Kecuali lu ngomongin sesuatu yang buruk ya. Ketika lu ngomongin sesuatu yang positif, satu-satunya downside-nya adalah lu gak dapat viewers. So what? Gak ada rugi sama sekali. Paling lu viewsnya kecil, udah selesai. Tapi ketika lu lakukan itu terus-menerus, message-nya bagus, itu efeknya akan luar biasa. Kenapa lah banyak pebisnis hebat mereka ngebuat konten semua kan sebenarnya. Ya, karena mereka sadar bahwa kayak konten ini tuh efeknya tuh luar biasa. Marketing gratis buat mereka. Jadi ya itu source of income-nya menurut gua 4 yang terbesar itu dari situ. Dan yang terakhir possibility bahwa orang akan ngajak lo tuh partner bisnis juga. Iya. Karena the problem about this world adalah orang bermiliar-miliar gini kan kalau misalnya lu circle gitu aja, people won't know you. And opportunity nggak selalu akan datang ke lu juga. Tapi ketika lu membuka tangan lu, pandangannya diperluas, ya nanti ada aja gitu orang yang, weh, gue liat konten lu bagus bro, lu ngomongin ini kayak cocok kita ngobrol yuk, ngopi. It happened to me. Ketika gue dagang triplek doang, bisnis gue ya triplek, industri gue konstruksi. Yang approach gue ya orang-orang itu aja. Tapi ketika gue mulai konten, orang random pun itu bisa datang ke gue. Walaupun kadang ya bisnisnya unrelated sama gue, tapi dia datang ke gue ngomongin. Bro, bisnis gue misalnya batu bara, tapi gue mau tahu dong skincare rutin yang bisa bikin muka bagus kayak gimana. Ngobrol, lu nggak tahu ujungnya jadi apa sebenarnya dari sini. Gak ada rugi yang konten menurut aku. Oke. Nah Marco, dari yang tadi multiple source of income, dari ada brand deals, KOL, affiliate, terus digital product, yang sekarang tuh udah jalanin yang mana aja? Semuanya gue udah jalanin kecuali AdSense. Jadi gue YouTube, gue rencana launching Q3 tahun ini. Karena long form content butuh lebih effort ya untuk ditulis. Gue 3-3-nya udah gue jalanin. Ya. Dan mana yang menjadi penyumbang paling baik untuk lo? Tentu sekarang paling tetap besar brand deals. Tapi the problem of brand deals is that it's not scalable. Dan nggak bisa di project. Betul. Ke depan ya. Kalau brand lagi nggak ada budget, ya udah. Iya. Mau lu pitch kayak gimana pun susah. Iya. Tapi emang bread and butternya gue sekarang ya masih si brand deals. Tapi kedepannya gue punya proyeksi bahwa afiliasi dari digital product gue akan jauh mengalahkan si brand deals gue. Kenapa tuh? Karena brand itu punya masa saturasi juga. Jadi ada masanya brand gue udah bosan placement di dia, terus gue mau ganti cari orang lain. Ya udah, kalau dia udah cari orang lain, ada figur yang lagi naik lagi, mati. Tapi kan affiliate, lu promosiin barangnya bagus, people would buy. Kalau digital product, kalau produknya bagus, you have
loyal followers, loyal buyers, they will always purchase your products. Dan lu tinggal tidur, lu dapat duit. Sedangkan kalau si brand deals ini kan enggak. Jadi menurut gue akan put much more emphasis ke yang affiliate sama digital product. Oke. Nah, gue ngelihat salah satu yang menarik dari movement lu lebih ganteng ini, Marco. Yeah. Itu bukan hanya jadi sekedar movement, tapi lu building your community. Yes. Jadi komunitasnya, lu ngumpulin orang di sana, edukasi di sana. Gue pengen lu lebih banyak cerita gimana lu kepikiran untuk sampai ke situ. Karena mungkin KOL yang lebih gede dari lu banyak. Tapi ya udah dia cuma konten-konten aja, Marco. Yeah. Cuma bikin konten, dapat endorse. Dia nggak berpikir secara strategik. Nah, lu ini nih adalah KOL yang menurut gue berpikir secara strategik, mikirin ke digital product, bikin community-nya, dan ini semua well planned gitu, Marco. Gimana tuh? Jadi ini sebenarnya berangkat dari pemikiran gue bahwa lebih ganteng itu tuh positive sum. Semua orang gak akan ada ruginya kalau kita jadi lebih ganteng semua. Dan sekali lagi gue juga percaya bahwa kayak ayo kalau kita mau maju, kita mesti jadi brotherhood. Kita maju bareng. Jadi gue hanya menaungi mereka aja sebenarnya. Dan gue sadar gue akan tanda kutip mendapatkan benefit yang luar biasa ketika gue punya komunitas seperti itu. Mau gue placement, misalnya gue taruh link aja ya. Gue sesimpel, bro, barangnya emang bagus nih. Linknya ini mau lo beli atau enggak silahkan. Gue taruh aja di sana. Rekomendasi dari Marco. Dan nanti mendadak ada aja. Oke. Because they have the trust in me. Yeah. Terus komunitas ini tuh to be honest emang pain in the ass untuk di manage ya. Karena ada begitu banyak orang di dalam komunitasnya dan dengan karakter yang berbeda-beda dan mereka itu masih di tahap di mana mereka nyari figur Marco-nya. Jadi mereka they treat me like a doctor. Jadi nanya ke gue dan gue jujur gak ke-handle jadinya ya. Tapi yang gue suka adalah ketika mereka udah saling. Sekarang gue udah nggak gitu aktif komunitas, tapi komunitas tetap jalan. Lu kumpulin di mana, Marco? Telegram. Oh, di Telegram. Total member ada berapa banyak? Mungkin 3.000. Gile. Jadi itu udah lama gue nggak push lagi karena to be honest kalau lebih banyak bisa sampai belasan ribu orang itu itu pasti udah makin nggak katur lagi deh. Itu menurut gue satu hal yang very very beneficial ya. Iya. Untuk seorang kreator punya komunitas yang strong. Betul. Kalau misalnya nggak mau punya grup kayak gue, sebenarnya bisa juga manfaatin kayak Instagram channel. Itu bagus banget sih sebenarnya. Karena the problem about a lot of content creators, terutama ada besar, adalah mereka punya tembok antara diri mereka dan dengan followers mereka. Padahal seharusnya harus diakui duit lu tuh dari followers lu. Ya masa lu mau tembokin antara lu dengan sumber duit lu? Lu mau sedekat mungkin. Ya udah. Lu berinteraksi lewat sesuatu yang lebih terstruktur. Oke. Nah, gue pengen nanya gini, Marco. Menurut gue komunitas itu kan sebenarnya bakal menjadi ladang buat para brand buat juga tap in gitu. Betul. Karena misalnya kalau gue di Basel ada megang brand yang misalnya marketnya semua cowok. Itu pasti mau banget tap in ke komunitas lu, Marco gitu. Nah, lu udah kepikiran buat memonetize sampai ke situ gak? Gua selama ini gue belum mau memonetisasi komunitas karena yang gue lagi bangun trust. Di situ. Ya. Jadi the thing about brand placement gue juga alami ya. Gue sendiri udah ngalami ada orang kejenuhannya. Ketika konten lu endorse, orang merasa ini orang ngomongin dibayar. Produk apapun dipromoin sama dia. And you will end up being just like any other content creators. Followers gue kadang bahkan gue endorse gak sesering itu aja masih dikomenin kayak gitu. Ini Marco endorse terus kayak gitu. Padahal kan gue endorse pun gue tetap sisipin edukasi di situ. Bayangin kalau orang pure hard selling ngomong kayak gitu. Brand tap ini masuk ke komunitas. Nanti ada brand lain lagi tap in lagi, brand lagi tap in. Bisa dibatasi. Tapi ketika mereka ada komunitas yang anggap kayak
gue nganggep gue di sini tuh cuma jadi ladang duit lu doang. Itu harus hati-hati. Yeah. Jadi menurut gue akan gue lakukan, tapi sekarang dibangun fondasi edukasinya dulu dan brotherhoodnya dulu. Baru setelah itu gue pikirkan gimana caranya brand bisa tap in dengan wise masuk ke dalam sana. Kecuali emang beda, misalnya ada brand X, mereka brandnya sendiri punya komunitasnya sendiri. Nah kalau gitu orang udah tahu, oh ya udah pasti brand ini tap innya ya barang-barangnya mereka juga. Iya. Yang penting kalau kolamnya udah kekumpul, nanti mau diapain belakangan tuh lebih gampang ya. Betul. Nah tadi lu ngomong juga udah mulai ada aja followers yang komentar-komentar komplain gitu. Di meeting kita terakhir lu cerita juga banyak yang komplain waktu lu bikin konten yang di Mavan. Yang wah nih Marco nih kapan nikahnya nih konten terus nih. Gimana cara lu ngerespon itu? Dan in any other case mungkin lu punya pengalaman gak di mana lu dapat bad respon dari followers dan how you handle it? Bad response itu pasti ada. Orang sebaik apapun, gue suka ngasih comparison ekstrimnya. Tuhan yang maha sempurna aja ada yang nggak suka, ada yang ngata-ngatain. Jadi kan bukti bahwa orang sebaik apapun, konten lu seguna apapun, pasti tetap ada aja yang talk shit about you. Jadi ya udah, dulu gue pertama-tama gue tuh sakit hati. Kena mental. Apalagi sama Van kena hit diviralin orang sampai viewsnya jutaan. Oh iya? Gitu. Iya, sesimpel gara-gara mereka menganggap gue mau nikahan terlalu ribet gitu loh. Karena kan gue buat konten, ini berapa hal yang kita nggak mau ada di nikahan kita. Kita bilang nggak mau telat, nggak boleh pakai baju warna putih atau apa. Padahal itu wedding kita sendiri, kita cuma mau sharing. Orang-orang itu viewers-viewersnya pada marah. Lu siapa? Anak presiden, wedding kayak gini. Sesimpel padahal kan ya itu wedding gua maksudnya. Dan gua gak merugikan siapapun gitu. Maksudnya kan wajar-wajar aja gak boleh telat. Habis itu kalau ada anak-anak ya lu atur lah anak-anaknya kalau bisa gak usah bawa atau apa gitu. Tapi mereka tuh mau posisikan diri kayak seakan-akan mereka diundang jadi marah-marah. Nah jadi gue sadar ketika gue tuh sadar. Gue ladenin orang yang sorry to say mereka tuh troll aja kayak mereka tuh ngomen aja nggak mikir gitu loh. Lo komen aja gue mau ngata-ngatain orang aja gitu. Abis komen juga sebenarnya udah lupa. Jadi gue sadar di mana kayak ya udah gue nggak nambah value apapun ketika gue address itu. Kecuali udah yang sampai personal banget gitu ya, sampai kena ke keluarga, kena ke pasangan itu mesti diadres. Tapi di luar dari situ let it be. I see. Nah, gue pengen nanya gini Marco, sebagai content creator yang berhasil make it nih dalam waktu sangat singkat, kalau lu ngelihat ada salah satu orang lagi mulai bikin konten, terus lu tanya nih, Marco coba dong lihat konten gue, lu ada feeling gak nih bisa naik? Lu ngelihatnya dari mana aja? Gue sadar bahwa content creator yang bagus adalah storyteller yang bagus. Storyteller yang bagus, mereka ngerti gimana cara mainin intonasi, cara mainin flow-nya, cara mainin emosinya orang. Ketika lu ngomong cuman kayak, halo, nama gua Marco, hari ini saya akan berbicara. Orang nonton dikit, scroll gitu ya. Gue selalu bilang bahwa kayak attention span manusia sekarang lebih kecil dari ikan mas kan ya. Jadi kayak scroll dikit udah lihat dikit scroll gitu kan. Jadi gue bisa menilai ketika video itu pingin ngebuat gue nonton sampai habis, topiknya apapun. Jadi storyteller yang bagus adalah gimana dia bisa mengemas suatu cerita yang tidak menarik jadi menarik kan sebenarnya. Cerita soal finance is a very boring topic ya. Tapi ketika ada orang financial storyteller yang bisa membuat itu jadi menarik kan itu berarti dia storyteller yang luar biasa. Jadi unsur storytellingnya kuat, cara dia memainkan emosi juga kuat. Itu menurut gue that person can make it. Baru habis itu editingnya, baru habis itu lightingnya, itu it comes after the content itself. Karena buktinya gue udah bisa dapat views jutaan dari konten yang sebenarnya jelek secara lighting, angle semua itu jelek. Tapi because I know how to communicate, I know how to convey poin-poin gue, orang itu bisa menerima. I see. Iya. Jadi core paling dasar bikin konten sebenarnya adalah storytelling skill. Yes. Bukannya kamera, bukannya editing, bukannya itu cuma pernak-pernik ya. Betul. Aksesoris tambahan ya. Betul. Oke. Nah Marco mungkin terakhir gue pengen tanya ke lu,
kalau lebih ganteng sendiri punya formula, lu ketemu cowok dan ini adalah formula lebih ganteng, yang harus dibenerin adalah apa sama apa. Gue pengen lu share. Banyak orang bilang, gue pakai skincare apa? Gue harus fitness gimana? Gue tanya nomor 1, gaya hidup lu kayak gimana bro? Oke. Tidur lu kayak gimana? Makan lu kayak gimana? Olahraga lu kayak gimana? Itu 3 fondasi bisa glow up itu mulai dari situ dulu. Makan, tidur, olahraga. Oke. Simple banget. Itu kan 3 kegiatan yang kita lakukan hampir Tiap hari lah. Iya. Olahraga, bergerak, makan, tidur. Kalau fondasi itu udah ngaco, lu mau pakai skincare harga jutaan pun, lu gak akan bisa melihat hasilnya maksimal. Jadi nomor 1 prioritasnya adalah tidur yang cukup 7-8 jam, makan, perhatikan gula, minyak, tinggikan protein. Terutama buat cowok-cowok kan mau bangun otot, protein orang Indonesia itu kurang banget. Rule of thumb ya, 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Asupan setiap harinya. Itu perhatikan. Olahraga setidaknya 3 kali seminggu lah. Itu udah fondasinya. Baru setelah itu lari ke grooming. Cowok paling penting apa? Cowok kan gak makeup kayak cewek. Rambut lu representatif gak? Sesuai gak dengan bentuk wajah lu? Oke. Sesuai gak dengan karakter lu? Alis lu, jenggot lu, kumis lu. Seorang cowok, menurut gua seorang cowok yang benar-benar ganteng, they know how to take care of themselves. Groomingnya, rambutnya seperti apa, facial hairnya seperti apa. Habis itu baru lari ke fitness. Badan impian lu, badan yang lu bangun seperti apa? Mau badan yang lebih muscular, atau gue mau fit aja, atau gue mau seperti apa? Dibangun dari situ. Sisanya baru fashion, parfum, lain-lain seperti itu. Lebih ganteng. Itu yang dari luar. Dari dalam ya of course cara lu berbicara, cara lu maintain eye contact, aura lu seperti apa, kayak gitu sih. Gila. Lu belajar hal ini dari mana sih Marco? Ini kan hal yang mau belajar formal juga kayaknya gak ada ya. Gimana lu cara lu ngulik sampai tentang men's grooming ini ya? Penasaran gue sendiri satu, karena gue tuh tipe orang yang dilahirkan di keluarga yang kalau lu mau cari tahu sesuatu lu gali sampai paling dalam. Itu satu. Kedua, gue menganggap ya itu yang tadi gue bilang ya, ini tuh nggak ada ruginya. Jadi gue kalau lakuin ini cuma ada untungnya doang. Ya lo kalau udah tahu logikanya kalau nggak ada ruginya cuma ada untungnya pasti dia lakuin dong. Iya. Dan buat gue merasakan benefit yang luar biasa ketika gue jadi lebih ganteng. People treat me better. People see me kayak oh ya ini gini lah. Kalau di dunia pekerjaan ya, kan mungkin relate-nya banyak kan orang dunia pekerjaan. Ada kandidat A sama B nih, skillnya mirip-mirip, karakternya mirip-mirip. Yang satu tampangnya terawat, yang satu tampangnya ya kurang terawat. Dengan asumsi karakter sama sifatnya mirip, pasti orang akan milih yang lebih terawat. Gitu loh. Kenapa? Karena gue mikir, oh ya sebagai aset perusahaan, ini kalau dijadiin marketing perusahaan lebih mantap. Habis itu kayak maksudnya kalau dijadi sales representatif juga lebih bagus. Seperti itu. Jadi menurut gue gak ada ruginya sama sekali ketika orang itu mau improve tampang diri. Oke. Wah, thank you banget Marco. Gue yakin mungkin dalam waktu dekat gue rasa lo jadi number one men's grooming di Indonesia sih. Atau mungkin sekarang rasanya udah number one men's grooming ya. Karena gue gak kepikiran orang lain sih kalau ngomongin men's grooming. Ya top of mind gue adalah Marco gitu. Dan akhirnya bukan cuma gue doang. Gue sekarang ngelihat banyak teman-teman gue yang cowok juga nge-repost konten lo, terus nge-like konten lo. Jadi gue rasa yang lo lakukannya udah on the right track. Lo membangun personal branding lo dengan sangat strategik. Hopefully bisa yang terbaik buat Marco. Thank you Ko. All the best for ya. the opportunity. Thank you so much Marco. Terima kasih Ko. Mantap. Aman semuanya? Bungkus. Oke, thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.